Siang atau malam teman-teman. Oke, di sini, saya akan coba membuat untuk praktik 12 ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin ketinggalan atau bahkan yang nggak hadir bisa ngikutin praktik ini teman-teman, oke? Oke, di praktikum 12 ini kita akan membuat validasi. Validasi untuk form create dan edit nanti. Terus kita akan juga membuat edit dan delete yang sebelumnya belum kita kerjakan, oke? Jadi teman-teman silahkan dibuka VS Code-nya. Terus kita coba jalankan dulu ya. Bentar. Udah jalan punya saya, oke. Kita coba buka, reload dan iya. Oh ya, di sini saya pakai Purple Admin ya. Untuk teman-teman yang kelasnya pakai admin lain atau template lain itu nggak apa-apa, silahkan ikuti aja. Karena yang bedanya cuma di tampilannya aja. Oke, sisanya sama aja kok. Ini kita coba buka pasien. Nih, ini pas kita klik tambah pasien, misalkan. Nah, di sini kan akan muncul tentunya form pasien, teman-teman. Nah, ini kalau kita misalkan nggak isi pasiennya, atau bisa kita isi deh. Kita isi misal namanya aja. Aldi Mahar misal. Kalau ini kita isi, tapi udah kayak ini doang. Pas kita klik simpan, apa yang akan terjadi? Error tentunya. Oke, jadi dia error kenapa? Karena ada kolom yang seharusnya diisi, tapi nggak kita isi gitu. Sehingga dia akan error. Nah, integrity constraint violation. Kolom tanggal lahir cannot be null katanya. Jadi pesan ini itu error karena sebenarnya di MySQL-nya. Kita di MySQL nggak mengaktifkan nullable gitu. Oke. Nah oleh karena itu kita akan coba kasih dia validasi supaya gimana caranya sebelum kita klik submit atau sebelum di-save ke database itu dia akan ngecek dulu nih apakah kolom-kolom, yang diperlukannya itu ada isinya. Nah kalau nggak ada ya balikan lagi ke halaman sebelumnya, yaitu halaman form create atau form tambah pasien dan munculkan pesan kesalahan, di mana letak kesalahannya. Misalkan tadi kolom tanggal lahir, nggak ada isinya nih, jadi tolong diisi dulu misalkan kayak gitu, bisa. Oke, jadi kita coba buat validasinya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa aja membuat validasinya langsung dari HTML-nya, teman-teman. Contoh kayak gini misalkan. Misalkan tadi di create pasien berarti ya, create.blade.php di bagian pasien. Misalkan untuk kolom nama nih, kolom nama kita kasih require misal. Ridho Only. Require kayak gini. Jadi pas kita klik simpan ketika ada yang kosong, misalkan namanya kosong, kosong nih, dia akan nggak bisa disubmit. Bentar bisa. Saya lupa refresh dulu ya. Refresh. Pas kita klik simpan, dia nggak bisa tuh. Langsung muncul fill out this field. Nah, bisa aja kayak gitu kan. Nah, tapi kurangnya kalau kita pakai cara kayak gitu, itu bisa diakali sama si usernya teman-teman. Caranya pakai inspect element. Inspect element nanti di browser si penggunanya atau si usernya. Terus di sini di bagian input namanya bisa aja dikurangin atau dihapus require-nya. Kayak gini. Terus diklik simpan muncul tulisan error. Nah, jadi masih bisa diakali kalau kita pakai validasi hanya di create formnya aja. Di form HTML-nya aja maksudnya. Nah, maka dari itu kita akan coba buat validasi di controllernya. Yang seharusnya itu nggak akan bisa diotak-atik sama si usernya, si end usernya maksudnya. Oke, jadi oleh karena itu kita coba buka controllernya. Controller itu ada di app, http controller, pasien controller. Nah, di sini. Nah, kita akan tambahkan di bagian method store-nya. Ini. Kenapa nih method store? Karena pas kita klik simpan, itu yang akan dijalankan adalah root untuk store ya. Bentar coba kita lihat. Root di web.php. Nah, ini. Jadi ini root untuk memproses form tambah pasien. Jadi yang dijalankan itu ini root/pasien dengan metode post. Yang mana dia akan memanggil pasien controller, metodenya store. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan validasinya itu di metode store nih. Oke, di create, maaf, di pasien controller maksudnya di metode store. Oke, jadi sebelum dia nge-create pasien ke database yang ini, kita akan coba tambahkan validasi dulu nih.
validasi data kayak gini. Nah, kita tambahkan cara, oh ya, untuk validasi itu biasanya kita bisa pakai if else teman-teman, kayak gini. If terus kita panggil misalkan apa kolom yang mau divalidasi, teman-teman. Contoh kayak gini misalkan. Kolom nama dari formnya jika nol maka kayak gini. Maka kita balikan lagi ke halaman pasien atau ke root pasien create atau tepatnya ke halaman form tambah pasien dengan error ini, pesan errornya nama pasien harus diisi kayak gini kan. Jadi pas kita reload di sini terus kita simpan tanpa diisi kolomnya, dia akan balik lagi ke halaman ini teman-teman. Nah kayak gini yang kita inginkan maksudnya. Jadi dia nggak muncul pesan kesalahan kayak tadi yang muncul file di mana, codingannya apaan, di baris berapa, itu terlalu detail teman-teman untuk apa ya? Untuk pesan kesalahan yang akan muncul di halaman user. Kenapa? Karena user nggak tahu. User nggak mau tahu apa ya namanya? Nggak mau tahu codingannya apaan, user nggak mau tahu filenya di mana, yang user tahu itu di mana letak dia salahnya gitu. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ribet memunculkan error yang terlalu banyak informasi kayak tadi gitu kan. Dan itu emang akan memunculkan celah keamanan juga teman-teman. Jadi kita akan sembunyikan itu. Kayak gini berarti ya, bener ya. Nah tapi sebenarnya di Laravel itu udah ada cara singkatnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai if else kayak gini. Kita bisa panggil metode validate. Oke, nah ini udah bentar ini aktif lagi ini saya. Bentar saya matiin dulu. Oke, sip. Nah, kita coba panggil. Caranya panggil request dulu, baru kita panggil metode validate. Kayak gini. Nah, kita pakai array, caranya berarti pakai kurung siku. Kita enter lebih rapi. Nah, terus kita di sini masukkan apa aja rule-rule yang ingin kita tambahkan, teman-teman. Apa aja aturan-aturan yang ingin kita terapkan untuk form kita, oke? Oke, contoh di sini kita akan coba tambahkan kolom nama. Oke, jadi di sini ini kan ada inputan nih, ada inputan yang name-nya itu nama. Nah, di sini di nama ini, di inputan yang name-nya nama ini, kita ingin tambahkan aturan apa nih? Nama sama dengan lebih besar dari, kita ingin kasih dia wajib diisi misalkan. Jadi kita kasih required. Jadi kalau misalkan nanti kolom nama itu nggak diisi sama user, tapi user udah ngeklik simpan, itu akan error. Nggak error sih, tapi maksudnya akan kembali lagi ke halaman sebelumnya dan memunculkan pesan kesalahan gitu. Oke, kita kasih koma. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk kolom-kolom yang lainnya juga. Maka dari itu kita coba duplikat aja. Caranya tetap kursornya tetap di sini, nggak usah diblok, langsung aja Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Oke, sip. Nah, terus kita lakukan hal yang sama untuk kolom lain. Contoh untuk kolom JK juga, untuk kolom TG lahir juga, terus untuk kolom alamat juga, dan untuk kolom tel juga. Kayak gini. Jangan lupa kasih titik koma. Kita save. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba simpan dengan kolom yang masih kosong, dia akan kembali lagi ke halaman ini. Jadi nggak akan memunculkan halaman error kayak tadi, dan dia akan memunculkan pesan kesalahannya. Coba kita klik simpan ya. Nah, sip. Dia akan balik lagi ke halaman ini dan memunculkan pesan kesalahan, teman-teman. Yang mana ini kesalahannya. Jadi field nama is required katanya. Jadi the field nama ini harus diisi atau wajib diisi. Tanggal lahir, alamat sama telepon juga sama. Oke, nah terus kita di sini kita masih ada sedikit bug teman-teman, sedikit kesalahan. Jadi kalau kita masukin nama misalkan, terus jenis kelaminnya laki-laki udah bener, tanggal lahirnya, terus alamatnya misal Bogor. Nah, tapi pas misalkan user masukin nomor telepon, misalkan kayak gini. 0858
58 bla 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 kayak gini. Nah, pas kita klik simpan dia bisa kesimpan teman-teman. 0858 bla bla bla. Dan kita nggak mau kayak gini ya tentunya ya. Jadi kita coba kasih validasi supaya dia hanya number gitu yang bisa diinput sama user. Oke, jadi kita lanjut lagi ke sini. Kita kasih validasi lagi. Oh ya, ngomong-ngomong validasi di Laravel itu udah banyak teman-teman. Kita bisa lihat atau rule di Laravel itu udah banyak maksudnya. Kita bisa lihat di sini. Laravel validation rule nih. Ini. Terus kita lihat available validation rule. Nah, di sini adalah rule-rule yang kita bisa terapkan untuk validasi di Laravel kita, teman-teman. Dan di sini kita baru menerapkan tadi ya require ini doang. Dan kita akan coba menerapkan yang numerik juga. Jadi nanti hanya inputan number aja yang dibolehkan. Oke, jadi kita akan lakukan itu. Jadi di telepon ini kita kasih rule tambahan. Nah, untuk memisahkannya, untuk membatasnya kita kasih dia pipe. Pipe itu adalah karakter yang ada di atas tombol enter teman-teman di keyboard kita. Save pipe. Nah, kayak gini. Ini pipe. Ini pembatasnya. Terus kita coba ketik numerik. Numerik. Nah, ini berarti nanti hanya number aja yang dibolehkan untuk si kolom telepon ini, teman-teman, telepon. Selain number dia nggak akan bisa di save nanti. Oke, kita sekalian deh tambahkan juga di tag lahir, kasih pipe lagi, terus kasih validasi atau kasih rule date. Jadi hanya yang formatnya date aja yang bisa di save gitu. Yang nama juga coba kita kasih juga deh. Nama kita kasih tambahan min misalkan. Minimal 3 karakter yang bisa ditambahkan. Jadi kalau misalkan ada nama yang kurang dari 3 dia akan error. Nggak akan error, akan munculkan pesan kesalahan maksudnya. Oke, kalau udah kita save, Ctrl S. Terus kita coba lagi. Di sini misalkan saya tambah pasien, masukin nama misal Aldi, laki-laki, Aldi Mahar misal. Alamat Bogor. Nomor telepon misalkan kayak tadi 0858. Oh iya, ini nama coba kita tes deh. Apakah tadi udah berhasil validasinya yang minimal 3 itu. Jadi kita kasih namanya misalkan AA. Oke, harusnya gagal ya. Kenapa? Karena tadi kita kasih dia validasi minimal 3. Jadi kalau misalkan di bawah 3 dia akan error, akan memunculkan kesalahan. Kita coba simpan dan boom, sip. Sekarang dia muncul nama field must be at least 3 karakter. Jadi field nama itu harus minimal 3 karakter. Dia akan error, berarti benar sip. Terus telepon field must be a number. Oke, berarti udah berhasil ya. Sip deh. Coba kita kalau misalkan kasih dia data yang benar gitu kan, inputan yang benar 08 bla 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 bla. Kok nggak muncul? Bentar. 08 bla 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 bla. Terus kita masukkan dan yep, bisa. Oke, untuk validasi atau untuk validasi udah berhasil teman-teman. Sekarang kita akan coba kerjakan yang edit dan hapus. Oke, nah di sini pas kita klik edit, nggak terjadi apa-apa ya. Oke, jadi kita akan coba kerjakan yang edit ini. Nah, pertama-tama kita akan coba buat root-nya dulu, teman-teman. Oke, jadi kita coba tambahkan root. Root untuk apa? Untuk edit tentunya. Jadi kita coba buka root. Root itu ada di folder roots di web.php. Nah, kita akan coba tambahkan di sini. Tambahkan root untuk oh ya, di sini pas kita klik edit itu apa yang akan terjadi? Tentunya akan memunculkan form edit ya. Form edit itu sebenarnya mirip kayak tambah pasien. Kayak gini sebenarnya formnya mirip, tapi bedanya itu terletak di bagian value-nya. Jadi kalau form edit itu akan memunculkan data sebelumnya. Misalkan saya klik edit di sini, data ini. Berarti nanti
pas saya klik edit, dia akan memunculkan edit data ini, dia akan memunculkan tambah pasien, akan memunculkan form kayak gini yang mirip ke tambah pasien, tapi di namanya, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, sama nomor telepon itu udah ada isinya. Isinya apa? Isinya ini, namanya Aldi Mardiansyah, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya ini, alamat ini, sama nomor teleponnya ini. Kayak gitu. Oke, di sini jadi kita akan buat root dulu. Root apa? Root untuk menampilkan form edit pasien tentunya. Kita buat root tik dua kali. Nah, di sini metode yang dipakai itu adalah get. Kenapa? Karena kita mau menampilkan. Oke, get. Nah, ini URI-nya /pasien /edit nah, kita membutuhkan ID tentunya. Untuk apa ID? Untuk memberitahukan bahwa kita akan mengedit yang mana nih. Oke. Misalkan kita mau ngedit yang ini nih. Berarti hanya hanya data pasien dengan ID yang ini aja yang akan kita edit. Oke. Kalau nggak kita kasih ID, maka semua data akan teredit, teman-teman. Kita nggak mau itu dong. Oke, jadi kita klik edit di sini, nanti akan muncul data dengan berdasarkan ID yang ini, dengan yang data ini. Oke, jadi kita akan tangkap ID-nya. Caranya, oh ya nanti ID-nya itu akan dikirim melalui URL ya, melalui URL, dan kita akan tangkap di root-nya. Cara menangkapnya kita pakai kurung kurawal, kayak gini. Terus masukkan di sini ID. Oke. Oh ya, di sini sebenarnya ID ini bebas ya. Mau ID kayak gini, mau ID pasien, mau misalkan number misalkan bisa apaan aja. Misalkan nama juga bisa kayak gini misalkan. Oke, tapi nanti kalau misalkan kita kasih nama di sini misalkan, berarti nanti di controller kita nangkapnya itu pakai variabel nama di parameternya. Oke, tapi di sini saya akan pakai ID aja. ID lebih singkat. Oke, terus kalau udah kita kasih koma, terus kita panggil kurung kotak dulu ya. Kita panggil controllernya pasien controller titik dua kali kelas. Kasih koma. Nah, nanti kita akan buat metode yang namanya edit, teman-teman. Oke, kalau udah kasih titik koma, kita save Ctrl S. Nah, terus coba kita buka pasien controller. Pasien controller itu ada di sini seperti biasa. Dan kita tadi akan buat metode baru. Metode untuk menampilkan halaman edit. Menampilkan form edit maksudnya. Pasien. Oke, kita akan buat metode berarti public function edit. Dan tadi ingat ya, tadi dia di sini di sini itu menerima ID. Oke, nangkap ID dari URL-nya. Jadi kita akan tangkap di controllernya. Caranya berarti di sini dalam edit ini kita buat $ID. Oke, kalau udah kita kasih kurung kerawal oh bentar. Ya bentar nih. Kurung kerawal kayak gini. Nah, terus kita nah, di sini karena tadi saya bilang form edit itu akan menampilkan mirip kayak tambah pasien, tapi dia akan menampilkan data lamanya. Berarti kita perlu cari dulu nih. Kita perlu cari pasien mana yang ingin kita tampilkan datanya. Tentunya pasien yang kita pilih dong. Oke, kita perlu cari berarti. Di sini pasien yang kita cari, yang kita klik maksudnya, itu akan mengirim ID nih, ID dari pasien yang kita klik maksudnya. Dan kita akan cari dulu nih datanya. Jadi kita buat variabel pasien untuk apa? Untuk menampung data pasien hasil pencariannya. Oke, sama dengan kita panggil metode pasien, model pasien maksudnya. Kasih titik dua kali. Terus kita cari caranya pakai find. Find terus di sini pakai $ID. Kayak gini. Kita kasih komentar deh. Cari pasien berdasarkan ID.
kayak gini. Nah, kalau udah kita enter. Nah, terus kita panggil form editnya. Kita panggil halaman form edit yang mana sebenarnya kita belum buat, teman-teman. Jadi nanti kita akan buat ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Sekarang kita akan panggil dulu aja. Caranya return view. Nanti kita akan buat di mana nih? Di view-nya view pasien. Di apa namanya nih? Di folder pasien. Oke. Di folder pasien. Oh ya, untuk teman-teman pasien dulu ya, di atas di sini di indeksnya itu dia manggil apa dulu nih? Di view ini pasien index. Ada beberapa kelas yang dia itu maksudnya ada beberapa kelas kayak misalkan di T7 misalkan yang kita itu panggil admin dulu baru pasien. Oke, jadi sesuaikan ya. Jadi kalau untuk yang kita langsung panggil pasien. Jadi silakan panggil folder pasien atau untuk teman-teman yang panggil folder admin dulu, silakan panggil admin dulu, oke. Nah, di sini saya akan langsung aja karena di atasnya nggak pakai admin, jadi saya langsung panggil pasien, folder pasien, dan dalam folder pasien saya buat nanti itu adalah halaman edit.blade.php dan kita nggak perlu masukin itu. Kita cukup editnya aja yang kita panggil, yang kita perlu masukin maksudnya. Nah, terus kalau udah kita kasih koma, terus kita panggil atau kita kirim data pasien ini, teman-teman. Caranya kita pakai kurung kotak atau kita akan pakai array. Kita kasih enter sesuai rapi, kita masukin di sini pasien dan data yang dikirim itu adalah yang ada dalam variabel pasien. Oke, kalau udah jangan lupa titik koma. Kita save, terus kita buat deh di sini view pasien.edit-nya. Oke. Kita buat di folder pasien edit.blade. Oke, jadi kita ke sini. Di sini folder pasien edit.blade di sini udah ada ya. Saya hapus dulu deh. Delete. Sip. Nah, jadi kita perlu buat dulu nih di folder pasien. Oh ya, ingat ya, ini untuk teman-teman mungkin ada juga yang nyimpennya di folder admin dulu. Admin terus ada folder pasien. Oke. Tapi kebetulan saya saat ini mempraktekannya langsung di folder pasien. Oke, jadi di sini kita buat file baru namanya edit.blade.php. Oke. Nah, terus kita isi dengan cara kopas dari create ini. Kita Ctrl A dari create, kita Ctrl C, terus kita paste di edit, Ctrl V. Nah, oke kalau udah, terus kita ganti yang tadinya tambah pasien jadi edit pasien. Sip. Nah, terus kalau udah juga ingat ya, tadi kita menerima bukan menerima tapi ngirim variabel pasien yang isinya itu adalah data pasien. Oke, data pasien yang ingin kita edit. Dan tentunya tadi yang saya bilang tadi itu form pasien akan memunculkan data lamanya. Jadi di sini misalkan di nama nih inputan nama, kita akan munculkan data lama dari namanya. Caranya berarti di value-nya. Di sini kita masukin variabel pasien. Enggak. Oke, maaf. Jadi di sini kita akan panggil pasien yang tadi kita kirim di controllernya, oke. Jadi kita masukin kurung awal 2 kali, kita panggil variabel pasien strip lebih besar dari. Nah, apa data yang ingin kita tampilkan? Kita ingin tampilin data nama dong. Oke, jadi kita masukin di sini nama. Nama kayak gini. Ini kalau kita nggak pilih nama kayak gini, pasien doang, nanti akan muncul adalah semua data pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain. Dan kita nggak mau itu. Jadi kita akan menampilkan namanya aja. Kayak gini. Nah, terus kalau udah kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada tanggal lahir juga nih. Tanggal lahir ini inputannya bagian value-nya kita panggil juga. Kita supaya lebih cepat kopas aja deh ya. Di sini kita kopas dari kurung awal pembuka sampai kurung awal penutup. Ctrl C, terus saya paste di sini, Ctrl V. Terus kita tinggal ganti yang tadinya nama jadi tgl_lahir. Lahir. Dan terus di bagian text area juga sama, tapi text area dia bukan di atribut value, melainkan di bagian ini. Di antara tag pembuka sama penutup text areanya ya.
Oke, kita paste Ctrl V, terus kita kasih di sini kita ganti jadi alamat. Terus di bagian nomor telepon juga sama, di value-nya kita kasih Ctrl V, terus kita ganti jadi nama jadi alamat. Oke, udah. Oke, semuanya udah kecuali yang jenis kelamin ya. Jenis kelamin kita belum kerjakan atau kita belum kasih nilai sebelumnya. Nah, untuk jenis kelamin dia karena pakai select option, bukan pakai input, bukan tag input, kita nggak bisa pakai atribut value teman-teman kayak gini, nggak bisa. Oke. Jadi untuk select option kita perlu tambahkan selected untuk data yang atau untuk option yang dia itu sesuai sama yang di database-nya. Contoh misalkan di database-nya itu JK atau kolom JK itu adalah L isinya misalkan. Berarti kita masukkan di sini selected untuk yang L. Atau kalau misalkan di database-nya kolom JK itu P, maka kita masukin atribut selected di bagian perempuan kayak gini. Jadi kita perlu if else teman-teman atau percabangan. Oke, dan kita akan coba pakai ternary operator teman-teman. Ternary operator itu adalah percabangan atau if else yang dipersingkat. Jadi hanya satu baris aja. Oke, jadi kita akan coba pakai itu. Jadi di sini kita masukin kurung-kurung awal 2 kali, terus kita panggil variabel pasien strip lebih besar dari JK. Oke, sama dengan 2 kali kasih kutip ataupun petik L misalkan atau L gini. Di sini saya pakai L-nya L kapital, berarti di sini saya masukin L kapital juga. Oke, nah terus kalau udah kita kasih tanda tanya. Nah, jadi gini, jika pasien JK atau jika kolom JK dalam variabel pasien ini isinya adalah L, maka kita akan tampilkan selected. Oke, di sini pakai tanda tanya ya. Jadi maka kita tampilkan selected atau kita echo selected. Kenapa echo? Karena tadi kita pakai kurung kurungan 2 kali. Kurung kurungan 2 kali itu artinya berarti kita PHP echo ya. Nah, kalau tidak L seperti artinya pakai titik 2 ya. L itu titik 2. Kita kasih kutip atau petik yang isinya kosong, string kosong. Oke, kayak gini. Jadi cara bacanya berarti jika isi dari kolom JK dalam variabel pasien ini adalah L, maka kita echo selected. Jika tidak atau jika bukan L, maka ya udah kosong. Nggak kita print apa-apa, nggak kita echo apa-apa. Oke, nah dan kita akan lakukan hal yang sama untuk yang perempuan juga. Option perempuan kita copy di sini, terus kita paste di sini, spasi Ctrl V. Dan kita ganti yang tadinya L di sini jadi P. Oke, kalau udah kita save deh. Oke, kalau udah kita coba lihat. Nah, di sini kalau kita reload dan terus kita reload dan terus kita coba klik edit di salah satu data, dia nggak akan terjadi apa-apa. Tuh. Kenapa? Karena di sini di halaman index.bleeding ini di halaman daftar pasien itu di bagian href tombol editnya itu masih pagar teman-teman, belum kita tampilin atau belum kita arahkan ke root tambah pasien ke root edit pasien. Oke, jadi kita atur dulu di bagian index.bleed diedit ya, di bagian pasien ya, index.bleed kita cari ini ahref edit nih, edit dia masih pagar teman-teman hrefnya. Jadi kita ganti dulu ke root yang seharusnya. Kita lihat ya di web.php kita tadi buat rootnya apa. Nah, untuk nampilin form edit pasien kita perlu mengakses /pasien/edit/id kayak gini. Saya copy deh, Ctrl C. Terus di bagian index kita paste di sini. Nah, kita akan mengarahkan, jadi ketika ada user yang klik edit, dia akan diarahkan ke root /pasien/edit/id. Nah, tapi ID di sini kita panggil ID yang saat ini dipilih sama user. Nah, caranya berarti kita ganti, ini kita hapus, kita kasih kurung-kurung awal 2 kali. Nah, kita panggil ID-nya itu pakai variabel item nih. Jadi di sini kan variabel item nama, berarti dia akan memanggil nama. Kalau misalkan variabel item JK, berarti yang dipanggil itu JK dari variabel itemnya. Dan kita akan coba panggil ID. Berarti kita pakai $item. Terus kita masukin di sini ID. Atau kalau teman-teman lebih suka pakai strip lebih besar dari kayak gini, bisa juga ID. Sama aja.
Kita save. Nah, kalau udah kita coba lagi. Kita reload dan kita coba klik edit di sini misalkan. Boom. Nah, sip muncul. Yeay. Di sini udah muncul edit pasien. Terus di sini udah ada data lamanya di bagian nama, siapa namanya, jenis kelamin udah ada, tanggal lahirnya udah ada, alamatnya udah ada, nomor teleponnya juga udah ada. Oke, tapi pas kita klik simpan dia akan error. The telephone field must be number. Ya, iya. Kok ini masih Bogor? Oke, ada kesalahan ternyata teman-teman. Di sini di bagian edit saya lupa nggak ganti di bagian ini masih alamat. Bagian telepon ya harusnya kan kayak gini. Kita save. Kita reload dulu. Oh iya, sebentar, ada yang kelupaan teman-teman. Di sini kita coba buka lagi deh edit.php-nya di bagian pasien di atas di form action-nya ini masih kita pakai root yang sama dengan tambah pasien, oke? Jadi kita coba ganti yang tadinya slash pasien, kita kasih dia sama enggak deh, slash pasien juga. Tapi kasih ID, maaf. Kita kasih ID, berarti pakai kurung awal 2 kali. Kita panggil variabel pasien, kita panggil ID-nya kayak gini. Untuk apa? Untuk memberitahu nanti si controllernya itu bahwa kita akan hanya mengupdate pasien dengan ID tertentu aja, yaitu ID yang di sini. Oke. Nah, terus kita ganti juga metode yang tadinya post jadi put untuk edit ya. Tapi karena HTML enggak atau atribut metode HTML ini enggak support metode selain post sama get, kita akan buat terpisah di sini pakai direktifnya Laravel. Pakai add method. Nah, put sip. Kita save. Terus kalau udah kita coba lagi. Di sini kita reload dulu. Terus kita coba lagi, simpan dan boom, error. Kenapa error? Karena kita belum membuat rootnya dan kita belum menghandle-nya juga di controllernya untuk edit atau untuk update pasien. Jadi kita akan coba buat dulu di web.php. Kita akan buat rootnya untuk memproses edit pasien ya. Root untuk memproses update pasien. Nah, di sini kasih root titik 2 root salah. Root. Nah, untuk update dia metodenya bukan get, bukan post juga. Apa? Tapi put. Kayak gini. Kita kasih slash pasien, slash tadi dia ngirim ID ya, yang tentunya kita akan tangkap pakai kurung kerawal sekali ID. Kayak gini. Terus kita kasih koma, terus kurung kotak, kita panggil pasien controller. Dua kali, kelas, kasih koma, kita akan buat nanti metode update teman-teman di controller. Kalau udah kasih titik koma dan kita save tentunya. Dan kita buat di pasien controller berarti metode update. Oke, kita buat. Kita buka pasien controller, terus kita buat sekarang metode untuk bukan menampilkan, tapi untuk memproses, untuk mengupdate data pasien. Oke, kita buat public function update. Kita buat di sini. Kita ingat tadi kita mengirim ID ya teman-teman ya. Ngirim ID yang tentunya kita akan tangkap di sini. ID. Dan karena dia untuk mengupdate data pasien, tentunya dia menerima tadi form ya, form inputan. Jadi kita berarti perlu tangkap formnya atau data hasil inputan formnya. Caranya pakai request. Kita panggil request maksudnya. Panggil class request. Kayak gini itu kita simpan dalam variabel request. Terus kita kasih kurung awal. Dan karena dia menerima value dari inputan form, tentunya kita perlu validasi dulu teman-teman. Validasi data formnya. Dan kita nggak perlu repot buat lagi karena apa? Karena kita udah buat di atas di sini. Dan di sini. Jadi tinggal kita copy aja di metode store ya. Ingat yang validasi data yang ini. Validasi data atau dari request validate ya.
request validate sampai sini kita copy, terus kita paste di sini. Ctrl V. Sip. Kita kasih enter. Nah, di sini baru kita oke, sebentar. Kita perlu cari dulu ya. Kita perlu cari pasien berdasarkan ID. Kenapa kita cari? Karena kita akan hanya mengupdate data pasien satu aja. Data pasien yang ID-nya dikirim di sini. Oke, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan nggak pakai kayak gini, tentunya akan ngedit semua pasiennya, akan mengubah semua data pasiennya. Kita nggak mau itu dong. Oke, jadi kita perlu cari dan kita copy aja yang di sini. Ctrl C. Kita cari kayak gini. Jadi hanya data pasien yang dicari di sini aja yang akan kita edit, yang kita akan ubah datanya. Oke, kita kasih enter juga. Nah, terus kita update deh. Simpan data perubahan. Oke. Nah, cara nyimpannya kita bisa kita panggil variabel pasien di sini yang hasil pencarian dari pasiennya ya, yang akan diedit. Jadi kita panggil variabel pasien, terus kita kasih strip lebih besar dari, kasih metode update. Kayak gini. Nah, terus di sini kita panggil kolom apa aja yang mau kita update, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa copy lagi di atas di store. Nah, di bagian pasien create nih, lihat. Pasien create. Di sini ada kurung kotak yang isinya data apa aja atau kolom apa aja yang mau di create. Ada nama, JK, tanggal lahir. Nih, kalau nama ngambil dari request nama. Kalau JK ngambil dari request JK. Nah, ini kita akan panggil atau kita akan copy yang ini. Karena apa? Karena ya sama aja. Kita panggil di sini dari kurung kotak sampai kurung kotak penutup. Di sini kita copy, Ctrl C, kita paste di sini dalam kurung bulatnya. Ctrl V, kita kasih kita kasih titik koma. Nah, terus jangan lupa kita kembalikan ke halaman daftar pasien. Oke, caranya redirect. Kita redirect ke halaman daftar pasien itu rootnya /pasien ya. Terus kita kasih pesan juga teman-teman. Pesan caranya pakai with key-nya itu sukses. Terus value-nya kita kasih dia misalkan data pasien berhasil diubah titik koma. Nah, kalau udah kita save. Oh ya, ini kita kalau pakai with artinya kita akan akan nge-flash atau akan menyimpan data ke session. Oke, yang mana session ya kita kasih key success, value-nya itu data pasien berhasil diubah. Yang nanti di views /pasien atau di views index pasien itu kita akan panggil session dengan key success. Jika ada maka kita akan tampilkan. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya ini udah saya panggil juga di sini. Di views kita udah ada nih harusnya nih. Jadi jika ada nanti session sukses, yang key sukses, maka tampilkan. Oke, kayak gitu. Ini udah saya tambahkan, harusnya di teman-teman juga udah ada. Oke, kalau udah kita coba lagi. Di sini saya kembalikan dulu back. Nah, di di sini saya misalkan mau ngedit yang ini nih. Yang ini. Oh, yang ini misalkan ini kan masih 0858 bla bla bla. Coba kita edit dulu. Terus kita benarkan jadi 08723 bla 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 bla. Oke, kalau udah kita bisa klik simpan. Apakah bisa tersimpan? Boom, ya berhasil. Sip. Sekarang udah muncul nih data pasien berhasil diubah katanya. Dan di sini dia udah jadi nomor yang seharusnya. Sip. Nah, sekarang berarti untuk edit udah berhasil, teman-teman. Sekarang kita akan lakukan yang hapus. Kita akan jalankan yang hapus, kita akan benarkan yang hapus. Karena ini pas kita klik dia malah error. Kayak gini. Oke. Jadi kita akan coba benarkan. Oke, pertama-tama kita coba buka dulu index.blade. Index.blade di bagian pasien. Kita lihat ya di sini untuk
hapus itu dia pakai form, teman-teman. Nggak pakai ahref. Nah, kenapa? Karena untuk keamanan ya. Kalau kita pakai ahref, berarti nanti yang mau dihapus itu akan muncul ID-nya. Misalkan slash pasien, slash delete, slash ID-nya berapa. Dan itu kita nggak mau. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti ada orang yang iseng, misalkan, terus dia ngetikin URL, misalkan localhost titik 28.000, terus slash pasien, slash hapus, slash ID-nya 5, misalkan nanti data pasien dengan ID 5 akan beneran kehapus. Dan itu misalkan nggak sengaja nih kehapus, nggak sengaja ke enter misalkan tadi, dan meskipun nggak sengaja dia akan tetap kehapus, dan kita nggak mau itu. Jadi kita akan coba pakai ini aja, form. Jadi kalau form itu dia pas kita klik hapus akan menuju ke actionnya itu slash pasien kayak gini, nggak pakai ID atau hapus slash ID-nya berapa misalkan, enggak, slash pasien aja. Jadi meskipun kalau kayak gini, meskipun nanti user nggak sengaja misalkan ngakses slash pasien, dia malah kebuka halaman daftar pasien, bukan hapus. Kayak gitu. Jadi lebih aman, teman-teman. Dari ketidaksengajaan ke hapus misalkan. Oke. Oke, kayak gitu. Slash pasien, dan untuk membedakannya dengan daftar pasien, dengan root daftar pasien, kita kasih dia metode delete. Oke, kayak gitu. Kalau slash pasien biasa untuk daftar pasien itu kan metodenya get kan. Nah, ini kita kasih metodenya delete untuk membedakannya. Dan kita untuk ngirim ID-nya jangan di sini, misalkan ID misalkan di sini berapa? Enggak, jangan di sini ya. Tapi kita akan kirimnya melalui inputan. Di sini kita kasih input, type-nya hidden, terus kita kasih name-nya tuh ID, value-nya kita panggil item ID yang ini, kita copy aja. Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Kalau udah kita save, terus kita buat di web.php-nya. Kita buat root dengan root-nya itu dengan URL slash pasien, metodenya delete. Oke, kita buat di sini root untuk menghapus pasien, data pasien. Kita buat root slash titik 2 kali, terus di sini kita pakai metode delete, teman-teman, tadi ya. Delete slash pasien, terus kita panggil pasien controller, terus kita kasih titik 2 kali class, kita kasih koma, kita akan buat nanti metode yang namanya destroy. Di mana? Di controller tentunya. Titik koma jangan lupa, kita save, terus kita buka pasien controller. Nah, di sini kita buat metode baru. Di bawah metode untuk menghapus data pasien. Oke, kita buat public function destroy. Kita panggil ID-nya. Enggak deh. Maaf. Enggak. Dia menerima ini ya, menerima inputan ID tadi yang kita kasih di sini. Di index ini kan kita buat inputan nih. Inputan yang name-nya ID. Oke, jadi kita akan tangkap. Caranya berarti kita perlu panggil class request. Oh ya, ini inputannya tipenya hidden ya. Kenapa? Karena kita nggak ingin memunculkannya di sini. Nggak ingin memunculkan inputan di sini. Jadi kita pakai type-nya hidden. Jadi dia disembunyikan. Oke, kalau udah kita coba panggil di sini, berarti tadi class request. Kita simpan dalam variabel request, kita kasih kurung awal, terus kita hapus data. Caranya kita panggil kita panggil model pasien ya. 2 kali panggil destroy. Nah, di sini kita masukin ID-nya, ID yang tadi dikirim menggunakan tag input. Oke. Berarti kita panggil request ID kayak gini. Jangan lupa kasih titik koma. Nah, ini udah berhasil dihapus, terus kita kembalikan deh. Kita copy aja di sini deh. Yang atas kita copy, Ctrl C, kita Ctrl V.
Nah, terus redirectnya ke halaman pasien benar, data pasien berhasil dihapus. Kita ganti di sini. Dihapus. Dihapus. Kita save. Terus kita coba buka lagi. Ya, bentar nggak sih? Oke, benar. Kita coba reload. Dan saya coba hapus yang ini misalkan. Klik hapus. Dan boom. Save. Data pasien berhasil dihapus. Oke, teman-teman. Untuk pertemuan kita kali ini sebenarnya itu aja. Oke, jadi nanti kalau teman-teman ada yang masih error atau ada yang masih stuck, misalkan saya kak kok nggak bisa-bisa gitu, kok masih error mulu gitu kan, saya udah ngikutin tutorial kakak loh, misalkan. Oke, silahkan japri aja ke saya, ataupun chat di grup juga boleh. Nanti jadi kita bisa saling diskusi sama teman-teman yang lain juga, teman-teman yang dari kelas lain juga. Oke, oke kayak gitu. Dan jangan lupa di push ya. Kita push git add all, git commit min kita kasih misalkan praktikum 12 kayak gini, enter, terus git push deh origin main kalau teman-teman, atau master biasanya. Nah, kalau saya ini pakai Brains D10. Oke, udah. Oke, itu aja teman-teman, kurangnya mohon maaf ya. Oke, makasih udah nonton. See you.